Moco Buku Channel. Menjadi produser televisi, karya Rusman Latif dan Yustiati Utut. Bab 8. Produksi program siaran. Subbab A. Program televisi. Kita mengenal dua jenis program televisi, yaitu program hiburan dan informasi. Memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan kaidah yang berlaku pada bentuk program tersebut. Program hiburan yang berpegang pada kemampuan imajinasi untuk mendesain program tersebut dan program informasi adalah program yang berpedoman pada fakta-fakta yang diolah menjadi suatu program. Disebut juga dengan program jurnalistik. Dari kedua jenis program tersebut, ini terbagi lagi dalam beberapa format program. Format program siaran televisi adalah bentuk program siaran yang memiliki jutaan metode, karakteristik, dan norma tertentu. Program drama terbagi dalam format program, yaitu sinetron, FTV, dan kartun. Program non-drama terbagi dalam format program musik, permainan, reality show, pertunjukan, lawak, variety show, repacking, dan talk show. Selanjutnya ada program informasi, terbagi menjadi dua bagian, yaitu hard news dan soft news. Hard news terbagi dalam format program straight news, on the spot reporting, interview on air. Program soft news terbagi dalam beberapa format, yaitu current affair, magazine, infotainment, feature, dokumenter, dan sport. Program informasi. Program informasi memiliki unsur informasi yang disebut berita, yang dikenal dengan 5W plus 1H. Singkatan dari what, apa yang terjadi, where, di mana hal itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, who, siapa orang yang terlibat, why, kenapa hal itu bisa terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk lebih mudah mengingatnya, Ali Mokhtar Hutasuhud, pendiri dan mantan rektor Institusi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, menggunakan rumus ASDAMBA. Apa, siapa, di mana, apabila atau kapan, mengapa, dan bagaimana. Dalam program informasi jurnalistik, tidak semua peristiwa dapat dikategorikan sebagai sebuah berita. Hanya peristiwa yang mempertimbangkan peristiwa tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan pedoman untuk menetapkan kejadian atau peristiwa yang memiliki nilai berita, di antaranya kebaruan. Berita yang baru terjadi lebih memiliki nilai dibandingkan dengan berita yang terjadi di masa lalu. News is new. Berita adalah semua apa yang terbaru. Bagi stasiun televisi, jika suatu peristiwa baru saja terjadi, dapat dipublikasikan dengan cepat melalui penyajian running text atau news ticker atau newsbar, yaitu rangkaian kalimat yang tampil di bagian bawah layar televisi. Kedekatan. Proximity. Sebuah peristiwa yang dekat baik secara geografis maupun emosional dengan khalayaknya akan lebih menarik untuk dikonsumsi oleh khalayak. Konflik. Kejadian yang menimbulkan kontroversi. Konflik akan menarik daripada berita yang lainnya. News is conflict. Berita adalah konflik. Konflik sesuatu yang mengandung pertentangan. Selanjutnya ada ketenaran. Prominence. Orang atau tokoh masyarakat yang terkenal terlibat dalam suatu kegiatan atau peristiwa merupakan sumber berita yang layak dipublikasikan. News is about people. Berita adalah tentang orang-orang ternama, seperti public figure. Mengatakan nama membuat berita dan nama besar membuat berita lebih besar. Dampak, consequence, adalah sebuah kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat secara luas.
misalnya tentang kenaikan BBM yang berdampak pada sektor lain, seperti terjadi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga, kenaikan biaya transformasi, demo mahasiswa, demo buruh, dan stasiun televisi sibuk menayangkan talk show tentang kebijakan tersebut. Peristiwa perang yang terjadi di jalur Gaza antara warga Palestina dan Israel yang dampaknya terasa ke seluruh dunia. Misalnya, demo anti perang berbagai negara, kecaman-kecaman dari kelompok-kelompok anti perang, dan lainnya. Selanjutnya ada bencana. Bencana yang dimaksudkan peristiwa yang menimbulkan kerusakan, penderitaan, kerugian, kecelakaan, malapetaka. Adalah kejadian yang memiliki nilai berita tinggi. Bencana tersebut diantaranya bencana tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kriminal atau crime. Kejahatan atau pelanggaran hukum baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Peristiwa kriminal yang paling banyak mendapatkan perhatian televisi adalah pembunuhan dan penggerebekan polisi terhadap transaksi narkoba. Selanjutnya ada minat insani atau human interest. Adalah kejadian-kejadian yang menggugah emosi seperti kasihan, sedih, marah, jengkel, lucu, dan lain sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai peristiwa yang mengandung unsur menarik, empati, simpati, dan menggugah perasaan. Human interest dalam surat kabar disebut dengan feature, seperti kisah seorang kakek 70 tahun yang kembali ke sekolah menengah untuk mendapatkan ijazah. Dalam berita televisi, untuk berita terbaru atau informasi terbaru dikelompokkan dalam berita langsung, straight news, sport, news, hard news. Berita opini, opinion news. Berita investigasi, investigasi news. Dan berita ringan, soft news. Di antaranya, current affair, magazine, infotainment, feature, dan dokumentari. Adapun views adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah dalam peristiwa. Biasanya dalam bentuk program talk show, dialog, diskusi, maupun debat. Selanjutnya ada format drama. Format drama adalah sebuah acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses imajinasi dan kreatif dari kisah-kisah atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang menggunakan merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dalam sebuah adegan atau scene. Adegan-adegan atau scene-scene tersebut akan menggabungkan antara realitas kehidupan dengan fiksi atau imajinasi para kreatornya. Contoh, drama percintaan, love story, tragedi, horor, komedi, dan legenda. Ada beberapa unsur yang ada dalam program sinetron atau film. Beberapa di antaranya juga ada pada format program informasi dan non-drama. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut. Penyutradaraan. Menerjemahkan bahasa naskah ke dalam bahasa gambar dan suara secara spesifik. Pemberian konsep abstrak ke dalam bentuk konkret dengan membangun sebuah gagasan dalam bentuk gambar-gambar. Seorang sutradara harus memiliki kemampuan teknis, memahami metode produksi, paham visualisasi, pengambilan gambar, gerakan kamera, transisi gambar, pencahayaan, dan karakter-karakter warna. Dalam mengarahkan pemain, seorang sutradara dapat mengarahkan seorang pemain untuk dapat melakonkan karakter yang dilakonkan. Jika seorang pemain dalam kontraksi atau ingatan lemah, sutradara yang mengingatkannya dan membimbingnya. Demikian juga dalam pembangunan watak yang dimainkan sutradara yang menjadi pembimbingnya. Selanjutnya ada skenario. Skenario, naskah kisah drama yang tersusun secara sistematik dengan landasan untuk suatu film atau sinetron dengan tokoh dan dialog yang akan diucapkan dan dilakukan oleh para pemain.
Skenario biasanya dikerjakan oleh penulis skenario atau disebut scriptwriter. Skenario lebih menekankan pada mengutamakan visualisasi dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan melalui adegan-adegan. Dialog dalam skenario merupakan pelengkap dari visualisasi. Bentuk penulisan skenario ada dua macam. Pertama, menggunakan kamera distance atau jarak kamera secara terperinci seperti close up, long shoot, medium shoot, panning shoot, low angle, high angle, zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Kedua, tidak mencantumkan istilah-istilah tersebut, tetapi tetap menggunakan transisi waktu, siang, malam, pagi, sore, untuk setiap perpindahan adegan atau babaknya. Bentuk penulisan skenario yang kedua ini banyak persamaannya dengan gaya penulisan skenario drama. Bisa melepaskan diri dari aturan-aturan teknis yang baku, meskipun begitu masih tetap terikat oleh ketentuan teknis lainnya, yaitu penggambaran adegan yang mesti mengkaidahkan sudut pandang kamera. Apakah itu melalui gambaran flashback, flashes, heat solve, atau lain sebagainya. Selanjutnya, ada pemeran. Pemeran, orang yang memerankan tokoh tertentu. Ada 3 jenis pemeran, yaitu peran utama, peran pembantu, dan peran tambahan atau disebut juga figuran. Dalam film atau sinetron, pemeran disebut aktris untuk perempuan dan aktor untuk laki-laki. Pemeran biasa orang yang dididik atau dilatih untuk bersandiwara melalui suatu kursus atau sekolah, atau berpura-pura memerankan suatu tokoh sehingga tampak seperti tokoh sungguhan. Selanjutnya ada tata sinematografi. Pengetahuan tentang ilmu teknik pembuatan film, teknik pengambilan gambar, merangkai dalam rangkaian menyampaikan ide, memahami visualisasi, yaitu mengungkapkan ide atau gagasan yang telah dituangkan dalam rangkaian kata-kata menjadi bentuk gambar, atau dengan kata lain mengubah bahan yang sifatnya audiotif menjadi bahan yang sifatnya visual. Sinematografi juga mempelajari tentang teknik-teknik menghubungkan, mencocokkan gambar satu dengan gambar lainnya, atau disebut juga editing. Tata artistik. Tata artistik berhubungan dengan dekorasi, set, properti, tata rias, tata busana, dan tata lampu. Untuk melengkapi tata artistik, memberikan gambaran utuh yang digunakan. Selanjutnya ada pengertiannya. Set properti. Benda-benda yang digunakan untuk set dekorasi untuk menjadi identitas dari set tersebut. Misalnya, ruang tamu ditata dengan kursi tamu. Selanjutnya ada dress property, benda yang sifatnya melengkapi. Kalaupun tidak ada, tidak berpengaruh. Misalnya, di kursi dan meja ruang tamu tanpa taplak meja atau vas bunga. Selanjutnya ada hand property, benda-benda atau perlengkapan yang berhubungan dengan alur cerita. Misalnya, kacamata, sapu tangan, dan lainnya. Tata rias adalah cara mendandani pemain dalam memerankan tokoh agar lebih meyakinkan. Tata busana adalah pengaturan pakaian pemain agar mendukung keadaan yang dikehendaki. Selanjutnya ada tata lampu adalah pencahayaan di panggung. Unsur selanjutnya yaitu tata suara. Suara dalam drama, sinetron, dan film memiliki 3 unsur, yaitu percakapan. Unsur yang isinya berupa percakapan dari tokoh terbagi menjadi 4 percakapan. Monolog, percakapan tanpa lawan bicara, ketika seorang berbicara dengan dirinya sendiri. Dialog, percakapan di mana tokoh di dalam adegan berbicara dengan orang lain atau lebih. Narasi, percakapan di mana tokoh berbicara tidak terlihat dalam frame. Direct address, percakapan di mana tokoh di dalam adegan berbicara langsung ke arah penonton. Unsur selanjutnya yaitu musik. Digunakan untuk menambahkan dramatisasi dalam sebuah cerita.
Musik juga dapat mengendalikan emosi penonton dalam mengikuti cerita, menaikkan atau menurunkan emosi penonton sesuai dengan kebutuhan cerita, sedih, senang, takut, tertekan, dan lainnya. Efek suara. Efek suara digunakan untuk menekankan informasi yang hendak disampaikan, memberikan kesan realitas di dalam ruang cerita, menciptakan ilusi, dan juga mood dalam cerita. Efek suara bisa berkaitan dengan kejadian di dalam atau di luar scene shoot. Beberapa jenis efek. Yang pertama, spot effect, yaitu suara yang berasal dari suatu sumber tertentu. Misalnya suara pintu, suara ketukan, suara ban pecah, dan lain-lain. Yang kedua ada general effect, yaitu efek suara yang berasal dari berbagai sumber di suatu tempat, baik jauh maupun dekat. Misalnya di dalam ruangan atau room tone, ataupun suara di lingkungan yang disebut dengan ambience ataupun atmosfer. 3. Format non-drama. Non-drama adalah format program televisi yang diciptakan melalui proses kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa menerjemahkannya menjadi sebuah imajinasi. Naratama menyebutkan, non-drama bukanlah sebuah runtutan cerita fiksi dari setiap pelakunya. Format non-drama merupakan sebuah runtutan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Program non-drama adalah format program yang fleksibel karena merupakan gabungan unsur-unsur program hiburan yang dikombinasikan dengan unsur format informasi. Dalam program non-drama, unsur informasi dapat menjadi sebagai pendukung atau sebaliknya unsur drama sebagai pendukungnya, tergantung dominasi format yang diinginkan. Karena unsur hiburan dan informasi keduanya saling melengkapi. Dalam program non-drama, bisa salah satu unsur tidak ada sama sekali. Misalnya, program musik yang dikelompokkan sebagai format program non-drama hanya unsur hiburannya saja yang ditonjolkan. Sedangkan unsur informasi atau jurnalistiknya tidak sama sekali. Tetapi dalam format variety show, unsur hiburan dan informasi bisa dikombinasikan dengan fleksibilitas yang dimiliki non-drama, maka untuk unsur kreatif mutlak adanya. Format program non-drama sering melakukan eksperimen kreatif, unsur-unsur format untuk mendapatkan sajian format baru. Eksperimen dapat dilakukan dengan menghubungkan format-format program hiburan dan informasi. Hasilnya, beberapa sajian program yang kadang sulit didefinisikan karena dikelompokkan dalam format hiburan tetapi kontennya informasi. Demikian sebaliknya, format informasi tetapi dijadikan dalam bentuk hiburan. Jadi, dapat dikatakan bahwa program non-drama merupakan gabungan dari program drama yang imajinatif dan program informasi yang faktual. Kedua unsur tersebut dapat diibaratkan program drama imajinasi adalah warna merah dan program informasi adalah warna putih. Jika digabungkan, warna merah dan putih akan menjadi warna baru, merah muda atau merah tua, atau pink. Pokoknya, banyak warna-warna baru yang dihasilkan, tergantung dari kadar warna yang dominan dalam penggabungan tersebut. Hal ini memungkinkan pengembangan program non-drama lebih fleksibel karena terletak pada wilayah abu-abu, memiliki wilayah yang luas untuk melahirkan sajian format baru dengan unsur kreativitas yang diinginkan. Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa program non-drama adalah program gampangan karena tidak memerlukan imajinasi, emosi, seperti pada program drama atau program informasi yang memerlukan data dan fakta yang akurat. Namun demikian tidak seperti yang disangkakan. Non-drama adalah program yang memerlukan pemikiran kreatif.
Jika tidak digarap dengan pendekatan kreatif, hanya akan melahirkan program yang hambar, tidak memiliki nilai artistik dan hiburan. Program hiburan yang tidak menghibur dan juga tidak informatif. Subbab B. Rencana produksi. Rencana adalah rumusan atau metode kerja yang harus dan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien dalam produksi siaran televisi. Metode kerja yang dibuat harus dapat dilaksanakan. Jika tidak dapat dijalankan, tidak dapat disebut sebagai rumusan rencana produksi. Dengan adanya rencana, maka sistematika pekerjaan dapat diatur dan terjadwal dengan baik. Proses kerja dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Artinya, dengan perencanaan yang baik, pekerjaan yang akan dilaksanakan sudah dianggap selesai 50%. Meskipun demikian, rencana yang baik tidak dapat menjamin suksesnya sebuah program. Perencanaan dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu 1. Sebagai pedoman kru untuk dapat mengetahui apa yang harus dicapai, dengan siapa harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan. 2. Untuk memberikan kepastian dan mengurangi ketidakpastian, yaitu dapat memprediksi, memperkirakan, atau meramalkan pengaruh dari tujuan program yang hendak dicapai. 3. Untuk efisiensi dan efektivitas kerja, mengurangi pemborosan, dan mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi. Yang keempat, sebagai tujuan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, proses pengontrolan dan pengevaluasian. Acuan dasar untuk merencanakan suatu program televisi ada persamaan dalam unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu ada 6 unsur yang harus diperhatikan: man, money, materials, machines, method, and market. Man, berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kru produksi. Money, berhubungan dengan ketersediaan sumber dana untuk membiayai kebutuhan produksi. Material, ketersediaan bahan produksi seperti ide, pengisi acara, naskah cerita, dan lainnya. Machines, berhubungan dengan alat-alat atau teknologi produksi yang digunakan. Metode, sistem kerja untuk efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan regulasi, etika, moral yang berlaku. Selanjutnya ada market, pasar atau target audience dalam pemasangan iklan yang menjadi tujuan program. Program televisi meskipun dirancang untuk kepentingan ekonomi, tapi juga harus memiliki sisi idealisme yang memuat nilai edukasi atau hal-hal positif yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan sudah dikontrol sisi idealismenya. Secara umum, tujuan memproduksi program ada 2, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi. Tujuan ekonomi berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi. Umumnya, program ini diproduksi oleh stasiun televisi swasta, karena televisi swasta didirikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Seluruh biaya operasional stasiun televisi swasta dibiayai dari dana yang didapatkan melalui penjualan iklan. Tetapi tidak semua program yang tayang di stasiun televisi swasta berorientasi pada kepentingan ekonomi. Beberapa program yang secara sadar disiarkan untuk kepentingan sosial atau menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Tujuan non-ekonomi berorientasi kepada kepentingan sosial dan image stasiun. Faktor ekonomi tidak menjadi prioritas program jenis ini. Umumnya diproduksi untuk kepentingan masyarakat. Stasiun televisi yang memproduksi program non-ekonomi adalah stasiun TV publik, atau kita sebut dengan TVRI. Menjalankan fungsi secara normatif sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan.
Jika sudah mengetahui program, maka dapat disusun rencana atau tahapan kerja, termasuk dalam hal pembiayaan. Hal ini harus menjadi perhatian utama, karena ketersediaan dana produksi akan berhubungan dengan kualitas dan kuantitas unsur-unsur produksi yang akan digunakan. Subbab C. Biaya produksi. Menyusun biaya produksi harus mengetahui format program agar dapat memprediksikan biaya yang dibutuhkan. Karena format program mempengaruhi biaya produksi yang terdiri dari ide, pengisi acara, setting atau dekor, peralatan, SDM, dan episode atau durasi. Jumlah episode ini penting karena ada program yang dipersiapkan dalam tempo singkat, namun dapat diproduksi 2 sampai dengan 4 episode dalam waktu sehari syuting. Tetapi ada juga yang hanya mendapat 1 episode atau bahkan membutuhkan waktu beberapa hari. Memperhitungkan besaran biaya yang diperlukan pada saat sudah menjadi konsep program, seluruh unsur-unsur produksi diperhitungkan. Program televisi adalah pekerja kreatif. Dengan modal kreatif, dapat dihasilkan program yang berkualitas, tetapi tidak hanya hal-hal kreatif yang jadi perhatian, namun juga sisi ekonomi. Sebuah ide kreatif yang baik jika didukung biaya untuk kebutuhan peralatan, mengisi acara, kru yang berkualitas, maka besar peluangnya menghasilkan program siaran yang baik. Dengan kemampuan kreatifnya, menyusun konsep yang baik, penggunaan dana yang tepat, fokus pada teknik produksi dan konsep penyajiannya yang dikelola secara kreatif. Salah satu teknik menekan budget akan dapat menghasilkan program produksi yang berkualitas dan dapat menjaring penonton yang banyak. Kisah seorang aktor terkenal sepanjang karirnya tampil di depan kamera, acting, memainkan peran tertentu. Dengan bekal itu, ia menjadi produser program televisi, program drama, berbekal ide dan dana yang dikumpulkan bertahun-tahun. Tetapi karena tidak memiliki kemampuan mengelola dana, belum selesai proyek sudah kehabisan dana. Program pun tidak berjalan, akhirnya bangkrut. Haritanu Sudibyo. Saat awal menekuni bisnis media penyiaran, banyak orang yang meragukan kemampuan karena sama sekali tidak memiliki pengalaman. Tetapi karena fokus dan mau belajar, dengan membuat peraturan bahwa semua mengeluarkan harus ditandatanganinya, dia jadi tahu bagaimana workflow-nya. Hanya dalam waktu singkat ia sudah mengerti. Meskipun bisa saja program yang diproduksi dengan teknologi sederhana, pengisi acara tidak berkualitas, dan kru amatir, tetapi dapat menghasilkan program yang disukai khalayak. Hal ini bisa karena faktor-faktor eksternal ataupun internal yang mempengaruhi. Salah satunya faktor situasi, yaitu suasana psikologi khalayak saat sebuah program ditayangkan. Kesuksesan program yang ditayangkan pada situasi itu jumlahnya sangat terbatas karena tergantung dari situasi psikologi khalayak. Artinya, besar kecilnya pembiayaan program berpengaruh pada tingkat kualitas program, meskipun bukan jaminan bahwa program yang berkualitas akan disukai khalayak. Wibowo menulis perencanaan pembiayaan produksi didasarkan pada 2 kemungkinan, yaitu financial oriented dan quality oriented. Financial oriented. Pembiayaan produksi program didasarkan pada dana yang tersedia. Pengisi acara dan peralatan yang digunakan dibatasi pada dana yang ada. Misalnya, pengisi acara atau talent tidak menggunakan yang terkenal. Kalaupun ada tuntutan, harus ada pengisi acara yang terkenal, tetapi dibatasi sesuai dengan dana yang tersedia. Demikian juga dengan peralatan yang digunakan, tidak menggunakan peralatan produk terbaru yang memiliki kelebihan-kelebihannya. Cukup dengan peralatan keluaran lama, tetapi memiliki standar kualitas broadcast. Selanjutnya, quality oriented. Pembiayaan produksi tidak dibatasi pada pembiayaan.
no limit. Masalah keuangan tidak menjadi masalah. Terpenting bagaimana menghasilkan produksi yang baik berkualitas. Produksi program quality oriented biasanya diproduksi untuk program prestige atau program yang akan diikutkan dalam sebuah kompetisi, namun di sisi lain juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan selain kepentingan image. Besar kecilnya biaya sebuah program dapat berpengaruh pada kualitas program, meskipun tidak menjamin akan menghasilkan program yang berkualitas dan disukai khalayak. Alokasi biaya biasanya dipusatkan pada beberapa unsur-unsur pendukung dalam produksi, yaitu pengisi acara, kerabat kerja, setting dan properti, konsumsi, transportasi, dan editing.